Dan begitu pun juga yang diawali dari kiri kapan? Ketika kita keluar dari rumah, yaitu kaki kiri. Kalau masuk kaki kanan. Kebalikan daripada apa itu? Kita masuk ke kamar mandi. Itu kenapa? Karena di kamar mandi itu adalah tempatnya setan. Banyak orang yang jatuh dari kamar mandi, gelipok. Ya banyak yang kagak ketulungan gitu ya. Nah kemudian makanya kita di situ disuruh berlindung kepada Allah minal khubus wal khaba'is, daripada setan laki-laki dan setan perempuan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nah ya, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza tawaddatum fabda'u bima yaminikum." Nah ini ya. Kata Rasulullah, apabila kalian mau berwudu, maka awalilah dengan yang kanan. Akhrajahul arba'ah. Nah ini hadis diriwayatkan oleh dan disahihkan hadis ini oleh Ibnu Khuzaimah. Nah hadis ini al-amru fihi. Nah apa perintah di sini? Iza tawaddatum fabda'u bima yaminikum. Nah ini kata Rasulullah, apabila kalian berwudu, maka mulailah kalian itu bima yaminikum, yaitu dengan yang kanan. Nah al-amru di sini, perintah di sini al-amru lil istihbab. Nah ini perintah hadis ini adalah hukumnya adalah sunnah li'annahu mabniun alal adabi. Kenapa? Karena ini adalah bentuk daripada tata cara adab kita berwudu. Nah kemudian qala Ibnu Khuzamah. Nah ini ya, Ibnu Khuzamah berkata, la khilafa baina ahlil ilmi bima 'allamna bi istihbabil bida'ah bil yaminah. Nah ini kata Ibnu Khuzamah, tidak ada perbedaan ya di antara para ahli ilm yang mana kami telah diajarkan, yaitu telah disunahkan memulai sesuatu itu dengan yang kanan. Nah wa mimman ruwiya dzalika an ahlil Madinah. Nah sedangkan yang diriwayatkan yang demikian itu daripada ahli Madinah, yang dikatakan ahli Madinah itu adalah ahli Irak, yaitu adalah Irak, ahli Syam, yaitu adalah penduduk Syam. Nah ini yang dikatakan ahli Madinah itu adalah ahli Irak dan penduduk Syam. Ya kalau Syam sekarang ini adalah di Syria. Wa ashabir rah. Nah ini ya. Dan pendapat ahli Irak, ahli Syam atau ahli Madinah. Nah ini ya. Nah ini berpendapat. Nah itu, dan mereka bersepakat wa ajma'u annahu la i'adatah. Nah ini ya. Bagaimana kalau seandainya dia berwudu diawali dari tangan kiri baru tangan kanan? Apa kata ahli Irak, ahli Syam? Nah dia ahli Madinah. Nah ini ya, enggak perlu diapain itu? La i'adata. Nah itu ya artinya enggak perlu diulang. Limani btada'a yasari qabla yamini. Nah dia memulainya itu dengan yang kiri baru yang kanan. Bagaimana itu? Perlu diulang? Enggak perlu. Kata ahli Madinah, ahli Irak dan ahli Syam, enggak perlu diulang. Pasabata hina annal amra lil istihbab. Nah, kenapa hadis ini adalah menetapkan perintah di sini ini adalah hukumnya adalah sunnah la lil wujub, tapi tidak diwajibkan. Nah, wali annal yadaini bimanzilatil adwil wahid. Nah,
Kenapa? Karena sesungguhnya kedua tangan adalah tempat adun, adalah daripada anggota. Nah ini ya, daripada anggota tubuh, mau dari kanan, mau dari kiri. Nah dia, yaitu makanya apalah? Kalau seandainya dia awali dari kiri dan kemudian baru kanan, karena keduanya itu adalah termasuk anggota tangan. Nah makanya apa itu? Enggak perlu diulang. Ya kalau saya awali dari kiri, ya. Nah baru kita awal, kemudian yang keduanya baru kanan. Itu kata apa ini? Ahlil Yaman, ahlil Madinah, wa ahlil Irak, wa ahlil Syam adalah tidak perlu diulang. Kenapa? Karena kedua tangan itu adalah manzilah, tempat daripada anggota tubuh yang satu. Nah dia. Nah kemudian wa kadzar rijlan. Begitupun juga kedua kaki. Ya kemudian kita awali ke kiri baru ke kanan. Itu berarti nggak perlu diapain ini? Tidak perlu diulang. Kenapa? Perintah tersebut ini adalah Rasulullah SAW adalah hukumnya sunnah, tidak wajib. Berarti kalau kita berwudu kita awal dari kiri baru ke kanan, itu nggak perlu ulang, sah wudunya. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah ridha kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tawaddu'a, yaitu telah berwudu. Dilihat oleh siapa ini? Oleh Mughirah. Nah, apa yang dilihat oleh Mughirah? Pamasaha binasiyatih. Nah ini ya. Kemudian Rasulullah telah mengusap nasiyatih, jidatnya. Nah ini ya. Nasiyati di sini adalah jidatnya. Pamasaha binasiyatih. Nah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi berwudu, kemudian dia usap itu jidatnya. Nah hadis ini istadalla Syafi'i annal wajiba bi mashir ra'si al-juz. Makanya Imam Syafi'i di sini adalah mendalilkan bahwa mengusap jidat itu hukumnya adalah wajib bi mashir ra'si, pada sebagian, yaitu mengusap kepala al-juz'u minhu. Nah ini makanya Imam Syafi'i bahwa itu mengusap kepala atau sebagian dari kepala itu adalah hukumnya wajib, enggak semuanya. Nah di sini ya. Nah berdasarkan hadis ini adalah mengatakan bahwa Imam Syafi'i mendalilkan bahwa wajib mengusap jidat atau sebagian kepala itu adalah wudunya sudah sah, sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan wamsahu biruusikum. Nah di sini wamsahu biruusikum, maka usaplah itu sebagian daripada kepala kalian. Nah di sini yang dikatakan ar-ru'us di sini diawali dengan kata-kata ba adalah ru'us syamilun. Nah dikatakan kepala adalah meliputi lil juz'i au kul. Nah dia pada sebagian atau ke semua. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa mengusap kepala itu adalah sebagian, bukan seluruhnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah pamasaha binasiyati. Nah ketika itu Rasulullah telah mengusap jidatnya, nasiyati. Nah ini falamma masahan Nabi sallallahu alaihi wasallam nasiyatahu. Nah dia kenapa? Karena Nabi kita itu adalah mengusap jidatnya, zahara, nyata, jelas. Nah dia annal wajiba min mashir ra'si juz'un minhu. Nah di sini makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa adalah sebagian saja sudah cukup. Nah ini ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh
Mughirah. Sedangkan wabihi istadalal Maliki aidan. Nah, begitupun juga Imam Malik juga mewajibkan mengusap, tapi dia apa? Jami'ar ra'si gitu. Jami'ir ra'si, wujub mashi jami'ir ra's. Adalah Imam Malik adalah mengusap seluruh kepala itu adalah hukumnya wajib, sedangkan Syafi'i hanya sebagiannya, enggak seluruhnya, kebalikan daripada Imam Malik. Wa qalu law lam yakun mashu jami'ir ra'si wajiban. Nah ini tidak, yaitu mereka itu mengatakan bahwa mengusap kepala itu adalah semua kepala itu adalah tidak wajib, sebagaimana apa di sini kata Imam Syafi'i.